Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel kita Melek Tekno 20. Nah, pada tutorial kali ini kami ingin berbagi satu fungsi di Microsoft Excel yang menurut kami pemanfaatannya luar biasa sekali. Fungsi apa itu? Yaitu fungsi average. Sesuai dengan namanya, average berasal dari kata average yang berarti rata-rata. Bisa kita gunakan untuk mencari rata-rata pada satu range tertentu. Ya, ini adalah range tertentu yang terletak pada suatu kolom. Ya, misalkan di sini adalah kolom jumlah penjualan sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Misalnya kita hanya ingin mencari rata-rata penjualan untuk cabang Pekanbaru saja, atau cabang Bangkinang saja, atau cabang Pekanbaru dan Bangkinang. Nah, disinilah kita bisa memanfaatkan fungsi average tersebut. Untuk pemahaman yang lebih komprehensif, penjelasan average ini kan kita bahas dalam 3 kasus yang berbeda. Sekarang kita masuk pada kasus yang pertama. Kita akan mencari rata-rata dengan satu kriteria. Dalam hal ini kita ingin mencari rata-rata penjualan untuk cabang Pekanbaru saja. Satu kriteria. Begitu maksudnya ya teman-teman. Sama dengan DA, klik bagian average. Nah, akan muncul sintaks ataupun argumen yang bisa kita isikan. Yang pertama kita isikan dengan database. Database data kita, sumber data kita. Kita blok semua sumber datanya. Ya, mulai dari judul sampai ke isi-isinya. Kemudian titik koma. Kita diminta untuk mengisikannya dengan field, bidang. Artinya judul kolom yang berisi data yang akan kita analisa. Sekali lagi kami ulangi, judul kolom yang berisi data yang akan kita analisa. Yang menjadi judul kolom di sini adalah jumlah. Seperti itu ya teman-teman. Karena di dalam kolom tersebut datanya akan kita analisa. Kemudian titik koma kriteria. Kriteria adalah range data yang berisi kriteria yang ingin kita cari rata-ratanya. Dalam hal ini Pekanbaru berada pada range ini ya teman-teman. Mulai dari judul beserta dengan kriteria yang ingin kita tentukan. G5 sampai G6. Jangan lupa judulnya harus di-include-kan ya teman-teman. Tutup kurung, enter. Nah, maka diperoleh hasil 65 penjualan untuk cabang Pekanbaru. Oke, bisa kita uji ya teman-teman. 70 ditambah 60 kita bagi 2 hasilnya adalah 65. Ini untuk kriteria, satu kriteria. Nah, kita lanjut. Kita masuk pada fungsi yang kedua. 2 kriteria, 1 kolom. Yang dimaksud dengan 2 kriteria 1 kolom, ya, kriteria yang ingin kita cari rata-ratanya, pertama Bangkinang, yang kedua Pekanbaru. Yang mana Bangkinang dan Pekanbaru itu berada pada kolom yang sama, 1 kolom. Begitu ya maksudnya teman-teman. Sama dengan, ya, sama saja konsepnya. Average kita isikan dengan database. Titik koma fieldnya adalah jumlah. Kriterianya cabang Pekanbaru Bangkinang. Ya, G12 sampai G14 enter. Nah, maka diperoleh hasil 53,33%. Boleh kita uji ya teman-teman. Dalam hal ini data Bandung tidak dihitung. 50 ditambah 60 ditambah 50 bagi 3 hasilnya adalah 53,33%. 2 kriteria, 1 kolom. Nah, terakhir kita masuk pada kasus yang ketiga. 2 kriteria, namun pada kolom yang berbeda. Dalam hal ini, cabangnya misalnya di sini adalah cabang Bangkinang. Tahun yang kita ingin hitung hanya tahun 2021. Oke, 2 kriteria, tapi 2 kolom. Oke, kriteria pertama Bangkinang. Nama kotanya. Kriteria kedua tahunnya. 2 kriteria, tapi berada pada 2 kolom yang berbeda. Begitu maksudnya teman-teman. Sama dengan average. Sorry, huruf A ya. Ya, kita blok semua database data kita. Fieldnya adalah jumlah. Menjadi kriterianya adalah range data kita berasal dari cabang dan tahun ya. Ini range-nya. Kriterianya berada pada range ini. Oke, kita blok cabang tahun Bangkinang 2021.
enter teman-teman, maka rata-rata penjualannya adalah 55. Misalnya di sini Bangkinang tahun 2021, 50 masih 2021, 60, 50 ditambah 60 bagi 2 55. Coba kita rubah tahunnya teman-teman, 2020. Tentu tidak dihitung. Nah, maka rata-ratanya adalah 50. Hanya ada tahun 2021 saja yang dihitung untuk cabang Bangkinang. Nah, inilah kegunaan fungsi dari average tersebut. Informasi tambahan teman-teman, sebenarnya fungsi average ini sama halnya atau mirip dengan fungsi average if dan average ifs. Namun keistimewaan fungsi average ini sekaligus dia mencakup kedua fungsi yang tadi. Dia juga bisa mencakup fungsi average if untuk menghitung satu kriteria, rata-rata satu kriteria. Dia juga bisa menggantikan fungsi average ifs untuk mencari rata-rata lebih dari satu kriteria. Itu keunggulan yang pertama. Keunggulan yang kedua, ada hal yang tidak bisa dilakukan oleh average ifs ataupun if, namun bisa dilakukan oleh average ini, yaitu dalam fungsi average ini kita bisa menghitung rata-rata yang berada pada kolom yang sama, dua kriteria tapi berada pada kolom yang sama. Hal ini tidak bisa dilakukan oleh average ifs. Nah, inilah kiranya yang bisa kami bagi pada hari ini teman-teman tentang fungsi average if. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe bagi yang belum subscribe dan juga share kepada teman-teman kita yang lain yang kiranya juga memerlukan tutorial seperti ini. Nah, teman-teman, kami juga perlukan masukan dan sarannya. Silakan diberikan saran dan masukannya di kolom komentar. Kira-kira setelah ini kita bahas apa lagi. Thank you very much for watching this video, this tutorial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.